paradigma politik hukum di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kimera Reta Anggaramukti. Dan nama saya Rijal Diansah. Nama saya Ahmad Yeki. Nama saya Mahdi Arifin. Indonesia mengambil resiko dengan mengatakan Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi mengikuti teori Stufenbaum ini. Nah kalau kita konsisten, lo yang bikin teori itu bilang sumber hukum tertinggi itu nggak boleh dirumuskan. Dia harus abstrak supaya dia jadi shaping ideas aja tuh. Menjadi ide penuntun. Kalau idenya konkret, nanti orang bingung. Berarti nanti tafsirnya beda-beda tuh. Jadi biarkan sumber hukum itu abstrak. Sekarang kalau Pancasila disebut sebagai sumber hukum tertinggi, nah Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya, silanya ada 5. Jadi secara teoritis salah menyebut Pancasila itu sumber hukum, apalagi sekarang disebut Pancasila ideologi negara. Pancasila sebagai paradigma politik hukum di Indonesia. Pancasila dijadikan paradigma politik hukum di Indonesia dikarenakan kualitas yang terkandung di dalam Pancasila yang sanggup mempersatukan perbedaan pandangan politik yang ada di Indonesia. Sehingga Pancasila harus dijadikan paradigma kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan politik hukum di Indonesia yang akan menjadi cikal bakal sistem hukum nasional bangsa Indonesia dengan sistem hukum nasional yang baik dan berkualitas. Tentunya masyarakat Indonesia dapat hidup dengan damai dan aman dalam keberaneka-ragaman. Ketika angin reformasi berhembus dengan kencang dan merontokkan aturan mainstream berbagai wacana politik di Indonesia, maka satu hal yang menarik adalah menyatakan bahwa hampir tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Semuanya bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan atau konsep. Pengertian dasar cita-cita kata idea sendiri berasal dari bahasa Yunani ios, artinya bentuk, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah ideologi merupakan ilmu tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik, tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik kita. Dalam proses pembangunan politik kita sekarang ini, permasalahan kita ialah bagaimana mentransformasikan sistem politik kita yang ada dan berlaku menjadi sistem politik demokrasi yang handal, yaitu sistem politik yang bukan saja mantap tetapi sekaligus juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan aspirasi masyarakat dan laju perubahan zaman. Dengan begitu, sistem politik demokrasi Pancasila kita itu akan terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya jati dirinya yang terkandung dalam hakikat ideologi yang mendasari dan menjadi tujuannya. Secara yuridis terdapat beberapa alasan bahwa Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik hukum di Indonesia, diantaranya 1. Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar, merupakan Declaration of Independence atau pernyataan kemerdekaan yang terperinci dari proklamasi kita yang artinya memberi penjelasan tentang dasar, maksud, tujuan, dan MPRS nomor 20/MPRS/1966
tetap cocok untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sebagai segala sumber hukum. 2. Tab MPRS nomor 20/MPRS/1966. Di dalam tata hukum baru, Tab MPRS sudah tidak dikenal, tetapi dasar pikiran tentang Pancasila yang dimuat di dalam tab Fundamental Norm diperkenalkan pertama kali oleh Hans Namiaski dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre der Rechtsherren Grundgesetze yang diterbitkan pada tahun 1940. Di Indonesia, istilah Namiaski tersebut menjadi terkenal karena disebarluaskan oleh Profesor Notonegoro melalui pidato Dies Natalis tersebut. Menurut Namiaski, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tata hukum ini terdapat suatu norma yang tertinggi, Norm, yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. 3. Norma fundamental negara. Pancasila dikaitkan dengan norma fundamental negara menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Andes Notonegoro yang dikemukakannya dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada 10 November 1955. Bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara, Stat Fundamental Norm, atau menurut istilah yang dipergunakannya pokok kaidah fundamental negara. Kesimpulannya, yang pertama, alasan Pancasila sebagai ideologi dalam politik bangsa Indonesia antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Maksudnya dengan karakteristik yang bermacam-macam kepribadian, Pancasila sanggup mempersatukan perbedaan pandangan politik tersebut. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik adalah peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila harus dijadikan paradigma atau kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan politik hukum Indonesia yang akan menjadi cikal bakal sistem hukum nasional bangsa Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.